Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah berarti panitianya masuk neraka. Jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ingatnya, 911, emergensi. Pertama, ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa. Haram alik ya Syekh. Apa ente jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa Om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir. Dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Ada apa? Ghalat, ini salah kasih nih. Ada min Said, tuan rumah kami namanya Said. Said ngasih makan. Ya ada apa Said tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid. Undang Habib datang rumah, baca burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, baca sejarah Nabi. Yang ketiga, baca doa. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Ustaz Munib, maujud gitu. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun.
walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan tabligh akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati hadisnya hilang. Mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza nambai, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada, fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Zuwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab.